Ini nggak apa-apa. Kan sudah ada break, berarti sudah ya. Kepotong. Saya sudah memberi waktu untuk ke belakang segala. Ya, kita mulai ya. Boleh minta seseorang memimpin doa. Siapa ketua pasti? Kamu bisa pimpin doa? Maju aja. Ya. Mari dokter dan teman-teman kita berdoa. Saya pemimpin dalam agama Kristiani yang lain menyesuaikan. Dengan terima kasih ya Bapak atas penyertaan hari ini. Setelah kami melanjutkan pelajaran kami, tolong berkati kami supaya mengerti apa yang diajarkan oleh Dokter Maria. Tolong berkati juga Dokter Maria supaya mengajarkan kami dengan baik. Terima kasih ya Bapak atas berkat pada hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Kami ya, kuliah hari ini lifestyle related diseases dan sebenarnya ada culture bomb. Tapi saya pikir kami ya itu kecil, jadi saya akan bahas sedikit nanti. Oke, ini tujuannya. Pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi daya hidup individu, keluarga dan masyarakat yang mempengaruhi kesehatan. Terus kedua, mampu merancang intervensi pencegahan di tingkat layanan kesehatan primer, dan yang terakhir tentang yang culture bomb syndrome ya. Saya akan mulai dengan lifestyle yang diseases ya, karena kalau kita ngomongnya kan lifestyle related diseases itu ada banyak ya. Ini ada beberapa saja yang saya tampilkan. Apa yang kalian lihat dari penyakit-penyakit ini? Obesity, cardiovascular disease, diabetes, ya, chronic lung disease, cancer. Apa yang kalian lihat dari penyakit-penyakit itu? Yang itu merupakan penyakit tidak menular. Ya, jadi yang itu. Yang menarik kalian lihat ada obesitas ya. Obesitas dianggap sebagai penyakit ya. Nah ini yang jadi ngeri ya, kalau boleh ngomong itu menarik ya. Kalau di Amerika obesitas itu diperjuangkan oleh pabrik-pabrik farmasi sebagai penyakit. Kalau penyakit berarti diobati. Kalau diobati jadi obat-obat yang menurunkan ya berat badan. Obat-obat yang sekarang itu di Amerika banyak ya, sedang booming itu obat-obat untuk menurunkan berat badan. Dan kalau itu dianggap sebagai penyakit, kamu kebayang ya, bahkan mungkin bisa saja pabrik obat itu advokasi ke BPJS Kesehatan supaya obat-obat penurun berat badan itu menjadi menjadi obat masuk di dalam daftar obat ya. Obat. Baik kali ya, apa tuh kita lihat saja sih. Menurut kalian lebih banyak orang sakit PTM atau penyakit menular? Lebih banyak PTM, ya. Taunya dari mana? Barusan bilang waktu itu. Karena saya kira kalinya ya. Oh, ini penyakit gaya hidup dulu berkaitan dengan cara menjalani kehidupan, dan yang itu adalah penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular orang sakit ya demam, lemes, bisa tidak kerja. Sementara kalau yang penyakit tidak menular, orang hipertensi, apakah kamu tahu? Enggak kan? Ya, orang diabetes juga, apalagi awal-awal sama-sama tidak tahu
biasa. Efeknya adalah efek jangka panjang, ya efeknya jangka panjang karena kerusakannya sistemik. Baru nanti ketika obat tuh efeknya menjadi obat tuh menjadi tidak, ketika tekanan darah, kolesterol, gulanya tidak terkendali, baru muncul komplikasi. Selama komplikasinya nggak muncul ya nggak apa-apa sih, tapi ketika muncul komplikasinya ya dia sakit jantung, dia stroke, pertama kalau stroke ya, atau gagal ginjal, baru akhirnya mempengaruhi hidupnya, ya kan, kehilangan kemandirian, terus jadi disabilitas dan bahkan kematian. Menjadi penting karena sekarang itu beban finansial di BPJS itu sangat besar, ya sangat besar. Jadi orang-orang dengan penyakit tidak menular dengan komplikasi ya dengan komplikasi itu beban di BPJS-nya sangat besar. Nah ini yang ini apa tuh? Saya minta maaf karena penyakit data yang ada ya, global burden of diseases itu yang ada 2021. Saya lihat, saya buka di Facebook belum ada yang lebih baru daripada yang 2021. Sekarang bisa mana sih bukaannya ya? Ini di Facebook itu apa yang kalian lihat? Yang biru itu apa? Yang biru itu penyakit tidak menular. Yang penyakit menular yang mana? Merah. Yang merah. Yang hijau? Ini kecelakaan. Trauma. Betul. Jadi biasanya penyakit ya kalau kan jadi 3, satu tidak menular, penyakit menular dan trauma. Karena ini diambil tahun 21, akhirnya kalian melihat menunjuknya. Kalian melihat apa yang ini? COVID ya, karena diambil tahun 21 sehingga porsi dari COVID besar. Saya tidak tahu sih, saya bayangan saya kalau diupdate mungkin ya porsi COVID-nya tidak terlalu besar. Ini yang membuat, makanya tidak dibuat khusus ya. Mestinya kan merah ya, tapi sama dia tidak dibuat merah karena ini kan masih kejadian khusus pada tahun itu. Nah, kalian lihat bahwa Indonesia dengan global itu polanya hampir sama. Jadi kebanyakan adalah tetap penyakit tidak menular. Terus penyakit menularnya seperti ini. Nah, ini yang trauma ya. Ini COVID ya. Indonesia lebih besar daripada dunia saat itu. Nah, ini yang di high income countries. Apa yang kalian lihat di high income countries dibandingkan Indonesia? Apa yang kalian lihat? Di negara maju polanya apa yang kalian lihat? Penyakit tidak menularnya lebih besar ya, tetapi sebetulnya yang paling banyak IHD dan stroke-nya itu masih sama ya. Hanya kalau kalian lihat yang pilih rombongan apa ini? Kelompok penyakit kanker ya, bahwa kanker itu sudah jadi disease burden besar di negara maju. Indonesia mulai ya, tapi belum sebesar di negara maju. Kalau kita berasumsi dan kita doakan dan kita harapkan Indonesia terus ekonomi membaik, maju, kemungkinan besar pola yang ini yang akan kita lihat ya. Jadi makin banyak orang dengan penyakit kanker. Tapi saat ini yang besar adalah IHD dan stroke, itu menjadi penyebab utama kematian. Dan ini yang menjadi fokus dari Menkes kita. Ya, Menkes kita itu maunya menurunkan angka kematian karena jantung dan stroke. Oke. Ini yang kalau
Apa yang kalian lihat? Penyakit menularnya masih besar, ya. Kalau di low income countries penyakit menularnya besar dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi sebenarnya meskipun kita melihat bahwa PTM itu mendominasi, kita belum bisa mengatasi penyakit menular. Itu sebabnya dianggap double burden. Artinya belum bisa menyelesaikan masalah penyakit menular, penyakit tidak menularnya sudah meningkat, ya. Nah ini yang terus, nah ini yang saya bilang bahwa stroke dan ya ada pola yang berbeda ya antara laki-laki dan perempuan, tapi stroke dan IHD itu tetap menjadi yang utama. Nah ini yang, nah saya juga ingin menunjukkan bahwa tidak berarti kan tadi kan muncul Indonesia ya, tetapi ketika kita lihat di Indonesia pun ada variasi, ya, ada variasi. Ini di Jogja, ya, PTM-nya itu lebih besar dibandingkan di Papua. Saya itu berpikirnya gini, jadi kalau saya nggak tahu sih, saya percaya bahwa kalian datang dari berbagai tempat di Indonesia, setelah lulus mungkin ada yang mau kembali atau kemanapun kalian bekerja, ya. Saya saya bilang itu Kisahab itu sangat membantu ya, karena datanya itu lengkap sedunia dan bahkan ketika tiap negara pun ada breakdown-nya, ya. Yang saya ingin kalian itu tahu bahwa pola penyakit itu bisa bisa berbeda, beda daerah beda polanya, yang saya ingat itu. Nah kemudian yang ini makanya itu kita syukuri ya, perkembangan kesehatan Indonesia itu terus maju, ya, terus maju. Usia harapan hidup makin panjang. Nah kalau orang itu diberi umur panjang, harapannya apa? Saya nggak tahu sih, pernah nggak kalian nanya sama ada yang tinggal dengan kakek nenek gitu, atau ada yang kakek nenek buyutnya masih hidup? Nggak tahu sih, kalau itu luar biasa ya kalau ada yang kakek. Nah kalau saya diberi umur panjang, maunya tetap sehat, ya, maunya tetap sehat, maunya tetap bisa mandiri. Paling tidak ya, paling tidak itu untuk kehidupan sehari-hari saya bisa ke kamar mandi sendiri, saya bisa makan sendiri, saya bisa masak sendiri, saya bisa kerja sendiri, itu harapannya. Tetapi kenyataannya belum seperti itu, ya. Negara-negara saya minta maaf, saya enggak di negara-negara maju orang bisa nambah umur harapan hidup dan memperkecil usia yang life disability, ya. Ini disability adjusted life years, maksudnya itu kalau misalnya dari 70 ke 72, ya, 70 ke 72. Tadinya yang 70 itu 5 tahun itu dengan disabilitas. Artinya sampai usia 65 dia masih mandiri. Ketika ditambah jadi 72, ada yang bisa menurunkan jadi katakanlah 4,5 tahun, ada juga yang tetap 5 tahun sehingga dia hidup tanpa disabilitas sampai usia 67. Kan berarti usia mandirinya bisa diperpanjang. Sementara di negara-negara yang berkembang, usia harapan hidupnya benar sudah bertambah, tapi years life with disability-nya makin panjang sehingga hidup mandirinya tidak bertambah. Ya, itu sebabnya sekarang ditambah, tidak cukup hanya mengukur usia harapan hidup, bukan hanya life expectancy, tapi yang hidup mandiri, ya. Nah, saya itu yang mana tidak? Saya membayangkan tuh kalian nyari ya, jadi dokter, terus nanti ya. Nah, saya doakan kalian terus berkembang apapun, tapi biasanya mainstream kan pengen jadi spesialis ya. Mainstream pengen jadi spesialis, nanti kalian itu ya, jumlah PTM itu saya akan terus meningkat. Ketika mikir PTM, minta tolong tidak hanya melihat
penyakitnya, tetapi juga melihat pasien secara keseluruhan. Kamu melihat bahwa dia ingin makanya kualitas hidup yang baik. Nah itu yang saya harapkan. Nah ini yang harapannya itu ketika Indonesia tuh usia harapan hidupnya bertambah, years life with disability-nya memanjang atau memendek? Years life with disability-nya diharapkan memanjang atau memendek? Memendek, ya. Dan itu yang tergantung dari kualitas manajemen penyakitnya juga, ya. Nah ini yang saya tunjukkan juga bahwa ketika kamu melihat pasien dengan diabetes stroke, ya tidak hanya melihat bahwa itu sebagai penyebab kematian, karena dengan teknologi, dengan penemuan obat baru, usianya bisa diperpanjang, tetapi diperpanjangnya life with disability, ya. Lalu yang itu mungkin saya ngangkat juga di sini itu yang menarik ya, depresi, skizofrenia, anxiety, ya penyakit mental, ya gangguan mental ini tidak muncul di penyebab kematian, tetapi menyebabkan disabilitas, ya. Nah, jadi saya juga ingin membuka wawasan kalian tentang pentingnya kesehatan mental. Lalu juga ketika tambah usianya tambah, ada masalah hearing, masalah blindness, ya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran itu menjadi masalah juga. Oke. Nah ini yang top possessor disability masih tetap stroke dan IHD, ya itu situasi di Indonesia. Nah sekarang saya mau bagaimana kita tahu, ya. Saya akan mulai dengan Framingham Heart Study. Mulainya sih 45, Franklin Delano Roosevelt, ya meninggal karena stroke. Franklin Delano Roosevelt itu menurut saya itu yang hebat apa? Satu-satunya presiden Amerika yang dipilih 3 kali menjadi presiden. Tapi suasananya memang emergency, ya, tayang ya, makanya waktu itu perang dunia kedua dan lalu juga kepemimpinan yang kuat, gitu loh. Sehingga orang Amerika juga mikir sih, nanti kalau ganti presiden suasananya genting, nggak bisa ya. Tapi juga orang khawatir. Di Roosevelt itu kan makanya dia kena polio, dia makanya muda, dia hebat, dia jadi senator, mau jadi presiden, atau kena polio, dan jadi polio, akhirnya jadi cacat, ya kan? Siapa sih, bayang ya, tahun 30-an, 40-an, siapa sih yang mau presidennya cacat, ya? Tapi dia loh, itu menurut saya ya, punya kebadan yang kuat, ya, sehingga bisa bangkit dari itu, dibantu dengan brace, ya. Makanya kakinya diperkuat dengan besi-besi itu sehingga bisa jalan, meskipun jalannya kalau saya bilang seperti robot, ya, gitu. Nah, tapi dia juga punya hipertensi, terutama hipertensi. Dokter-dokternya tuh dalam tanda kutip tuh khawatir kalau menurunkan, kamu bayangkan situasinya waktu itu, ya. Di satu sisi takutnya tuh tensinya terlalu tinggi, tapi kalau menurunkan terlalu rendah juga mikir apakah itu akan berpengaruh terhadap vaskularisasi ke otak dan kapasitas berpikirnya. Itu sebabnya ya. Tapi itu juga bagus sih, jadi ya muncul ide untuk belajar. Nah akhirnya Framingham ini kota kecil, karena kota kecil orangnya nggak pindah-pindah. Oke, orang kota itu semuanya dipelajari, ya. Diambil mulai dari laki-laki, perempuan, dan gitu. Pokoknya ya hipertensi ya nggak apa-apa, gitu, tapi tanpa komplikasi, diikuti terus gitu, ya, diikuti terus, gitu, bahkan terus berkembang sampai ke anaknya, ke cucunya, terus nambah dengan orang hitam, nambah dengan ngeri, ya. Nah dari situ jadi tahu, oh setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, setelah 30 tahun apa yang terjadi. Jadi di situ kita belajar, ya, betapa pentingnya gaya hidup terhadap ya kesehatan, ya. Ini semua
Si kalian ngari ya sudah tahu tentang ini. Nah, terus kemudian tadinya kan mulai dengan mengidentifikasi, sekarang sudah berkembang menjadi intervensi. Penelitiannya sudah bersifat intervensi. Jadi kalau tadinya mengikuti, sekarang mengintervensi. Tapi kalian lihat kok, intervensinya itu selalu efeknya jangka panjang ya. Nggak bisa kalau obat, makanya itu bisa dilihat seperti jangka pendek. Tetapi kalau intervensi gaya hidup itu panjang, ya 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Tetapi ini saya hanya ya menunjukkan beberapa, ada banyak lagi ya, betul penelitian-penelitian yang lain yang menunjukkan bahwa intervensi. Maksud saya gini loh, kalau kalian jadi dokter, tidak hanya merasakan obat ya, yang tidak hanya merasakan obat, tapi juga perlu intervensi gaya hidup. Ya, intervensi gaya hidup ini nanti kami ya. Ada sih penelitian mengatakan 80% kok efeknya, tapi efeknya jangka panjang ya. Dan saya nggak tahu sih, gampang nggak sih ganti gaya hidup ini? Nggak tahu ya, susah ya. Makanya biasa makan enak terus juga jadi suruh makan sehat. Makanya kalau kan itu lucu sih, KFC bilang sih, KFC bilang saya tidak takut dengan promosi makanan sehat. Selama makanan sehat itu tidak seenak KFC, orang akan tetap datang ke KFC, McDonald's. Jadi mereka nggak ngerti. Apalagi sekarang, ya kan bumbu-bumbu banyak yang, ya kan semuanya instan. Ya saya nggak tahu sih, masih ada yang masak. Semuanya beli jadi ya. Ketika beli jadi kan juga tidak tahu ya prosesnya seperti apa, bumbunya seperti apa. Iya, kenapa? Karena nanti ya saya saya ngomong, oh ya ini ya apa pencegahan, saya bicara sedikit pencegahan. Ada primordial, ada primer, sekunder, tersier. Saya sih berasumsi kalian nggak tahu ya. Primordial dan primer itu nanti ya banyak kemiripannya, intervensinya banyak juga miripnya. Tetapi kalau primordial sebelum faktor risiko muncul. Kalau kalau sudah faktor risikonya sudah muncul, sudah hipertensi, diintervensi, makanya mencegah komplikasi. Kalau yang primordial harapannya tidak menjadi hipertensi. Saya berasumsi kalian sih semuanya muda. Saya berasumsi ya, saya nggak tahu sih, mungkin ada di antara kalian yang meskipun usianya muda sudah sudah hipertensi. Saya harap ya tidak ada yang diabetes ya, kecuali kalau diabetesnya yang yang apa, karena dari apa tuh, dari yang dari lahir, yang insulin dependent ya. Oke. Itu saya yang ada juga, saya bicara tentang peraturan. Maksud saya gini loh, kadang-kadang makanya sebagai dokter kalian bisa edukasi, tapi akan sangat terbantu kalau ada juga peraturan yang mendukung. Boleh nggak kalian pikir peraturan apa yang makanya membantu orang punya gaya hidup sehat? Peraturan apa? Kalau ada yang nganu, saya panggil dulu. Marisa Mauli Nainggolan. Marisa Mauli Nainggolan. Gak ada ya? Marisa gak ada ya? Halo? Patrick Priscilla Ropo. Patrick. Oh, oke. Kenapa? Oh, berarti makanya mereka double block itu.
Kalau double kan mestinya sudah nanti ya sudah lapor ke BAA ya. Saya coret di sini nggak apa-apa ya, karena kan pasti akan melihat itu sudah lapor ke BAA. Baik. Madeline Keisha Madeline, oke Madeline Keisha. Menurutmu apa contohnya, apa peraturan yang mendukung peraturan apa gaya hidup sehat itu? Ya, tapi peraturannya apa berarti? Dilarang merokok, sudah benar, dilarang merokok di tempat umum. Itu paling tidak sudah membuat orang berpikir, ya mungkin dia tetap akan merokok, tapi paling tidak menyebabkan orang lain menjadi merokok pasif. Ya, terus misalnya larangan menjual minuman manis di tempat umum, ya itu akan sangat membantu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika bicara tentang pencegahan dari sisi kalian edukasi, tapi saya nggak tahu ya, mungkin di antara kalian nanti ada yang jadi kepala dinas kesehatan, ada yang jadi bupati. Kalau yang pengen diamini aja. Wali kotanya Jogja siapa? Dokter Hasto, seorang dokter, ya, seorang dokter jadi wali kota, dan beliau sangat sangat aktif, sangat menonjol, sangat peduli juga dengan kesehatan. Nah, ketika kalian berada dalam posisi-posisi seperti itu, kalian bisa membuat peraturan. Ketika Dr. Hasto ya, ketika beliau itu menjadi Bupati Kulon Progo, melarang iklan rokok di Kulon Progo. Jadi tidak ada iklan rokok di Kulon Progo. Paling tidak karena beliau adalah bupatinya bisa membuat peraturan-peraturan yang mendorong, membantu masyarakatnya menjadi lebih sehat, ya. Oke, yang pencegahan primer sebelum muncul sudah hipertensi tapi belum muncul komplikasi, sekunder sesudah muncul komplikasinya, atau disebut juga yang sekunder deteksi dini, bisa untuk ya yang PTM yang ya kanker itu, ya mamografi, pap smear. Dengan kalau tersier ya sudah muncul komplikasinya, tapi paling tidak menjadi lebih buruk. Jadi rehabilitasi, pembatasan disabilitas ya. Jadi kalau di itu primordial, intervensinya masih intervensi edukasi. Terus ya peraturan yang membantu ya. Ketika orang penyebabnya apa? Orang nggak tahu, yang dilakukan adalah ya edukasi, mendorong orang atau akses ke pendidikan, barangnya tidak ada, price of healthy food. Saya tidak tahu sih, kalau setahu saya di luar Jawa itu harga sayur dengan harga daging mahal mana? Harga sayurnya tidak ada dan harganya mahal, ya, lack of availability, ya, terus price of healthy foodnya, nah ini yang ya perlu intervensinya tidak hanya dari edukasi tapi juga intervensi dari pemerintah ya untuk pengadaan. Sementara kalau sudah yang primer, sekunder, tersier itu sudah ada intervensi obat, hanya makin banyak, makin kesini obatnya makin banyak. Kalau sedikit yang primer itu obatnya sudah harus diberi nanti hipertensi, tapi dia maksudnya hanya kalau sudah makin minum obatnya makin banyak, ya. Nah yang ini yang saya ngomong, saya kalau boleh ngomong yang saya agak concern, prihatin dengan kalian itu, mungkin tidak semua ya, tapi senang ya makanya tuh coba makanan-makanan baru, flavor baru, dan itu biasanya itu dengan ya bumbunya, flavornya itu ultra proses ya, ultra proses food. Dan sekarang itu banyak, sudah banyak penelitian yang menghubungkan antara ultra proses
dengan kanker. Ya, kalian sih belum ada, tapi saya ingin mendorong kalian gitu untuk nyanyi ya, apa itu back to nature ya. Atau paling tidak kalian tahu ya, kalian tahu siapa yang masak, bagaimana itu diproses ya. Kalau rasanya sih rasa ini ya, kalau yang gampang tuh gini, saya tidak tahu sih kalian pasti ada yang masih belanja. Udah ya, semuanya sudah makanan jadi. Tapi kalau kalian bicara dengan orang tua atau ada yang untuk menghasilkan makanan dengan rasa yang sama, pakai bumbu-bumbu yang yang alami dengan bumbu yang instan, mana yang lebih murah? Bumbu instan itu murah sekali. Untuk menghasilkan rasa yang sama, bawangnya mungkin harus 1 ton masak semuanya dibandingkan kalau pakai bumbu instan yang harganya cuma 2.000 gitu. Ya. Tetapi saya ingin kalian tahu efeknya terhadap kesehatan lah. Ya, saya harap kalian tidak ikut jualan kami ya. Apa itu yang teh kami itu murah sekali, teh 1 kali berapa? Teh jumbo 2.000, 3.000 gitu. Kalian juga ikut mempromosikannya ya. Oke, gaya hidup saya akan ya cepet aja karena sebenarnya yang ini semua itu kalian udah tahu sih ya. Iya, tapi mungkin hanya menekankan beberapa hal yang ya, olahraga, merokok, istirahat, mengendalikan stres ya. Terus diet ada macam-macam kali ya, ada macam-macam diet. Kalau ini yang healthy eating plate, diet sehat ya, diet sehat garam, gula, tinggi sayur dan buah, terus segala itu. Sebenarnya siapa sih nggak tahu? Ya, semua orang juga tahu sih. Tapi apakah semua orang melakukan? Enggak. Apakah kalian melakukan? Ya, apakah kan makanya kalian bisa edukasi dengan dengan PD-nya atau tidak melakukan. Kasih saya ingin mendorong mulai dari kalian. Saya itu yang kepikiran itu maaf ya, saya itu kepikiran mahasiswa dilarang naik lift. Mahasiswa hanya saya masih mikir kita dari bawah, akhirnya kalian sampai dari ujungnya juga nanti gitu. Ya, jadi maksud saya gini loh, mulai dengan diri kalian sendiri lah. Ya, mulailah dengan diri kalian sendiri. Kalau saya belum bisa, makanya bisa saja sih, maaf ya, karena kalau saya juga saya bikin peraturan dengan obat itu mahasiswa tidak pakai lift ya. Tapi saya masih mikir kalau apalagi kalau udah bisnis sampai teman saya kecil, kasihan. Tapi harapan saya itu kalian juga ya terdorong untuk ya mengembangkan hidup sehat ya. Nah, ini ada banyak penyakit. Terus ya, tadi kan kita lihat ya, obesitas itu kok saya merasa bahwa itu biasanya itu mulainya dengan obesitas. Ya, ketika mulai dengan obesitas terus kemudian muncul penyakit-penyakit yang lain, penyakit itu. Makanya kan ya, BMI dan BMI ini juga macam-macam ya. Makanya gitu loh. Kebanyakan kita mulainya adopsinya dari yang barat. Tapi kemudian kan sekarang mulai dikembangkan juga ya untuk ya orang Asia. Nah, ini yang lain juga yang menarik. Kalian tahu ya, Menkes ngomong kalau pakai jeans yang ukuran berapa? Ukuran berapa? Ukuran 32. Meskipun menurut saya 32 sudah banget ya. Enggak sih, kalau 32 kali 32 kali 2,5 kan pakai 32 itu kan pada ukurannya kan inci. Iya kan? Itu ya. Kalau misalnya pakai 25 itu mestinya 35,5 sih. Ketika pakai, saya enggak tahu sih kalian kan tuh pasti punya jeans, lihat ya. Kalian pakai jeansnya tuh yang ukuran berapa? Paling tidak menurut saya Pak Menkes itu mencoba makanya lihat IMT-nya tidak boleh lebih dari 25. Lihat kan sederhana banget,
kamu pakai jeans ukurannya lebih dari 32, kamu harus hati-hati. Menurut saya malah pakai hebat loh. Dia membuat pesan itu jadi mudah kan, sederhana, daripada hitung IAQ-mu jangan lebih dari 25, hitung ilmu apa tuh lihat pinggangmu ya kalau punya neckline, tapi kamu pasti punya celana panjang, punya jeans, apalagi kalau orang muda punya jeans, kamu pakai jeans ukuran berapa? Ya, itu yang dipakai saya pikir malah ini ya bukan dokter loh, ya kan yang ngomong bagaimana kita membuat pesan-pesan kesehatan itu menjadi mudah dipahami oleh awam, ya. Terus yang saya juga itu tuh gini loh, kalau yang nganopat tuh ya ini kan ya dengan nganopat tuh biasanya yang obes itu di sini dikatakan bahwa yang negara kaya karena punya uang untuk makan. untuk beli makanan. Kalian sih mungkin kali ya apa maaf ya saya mengatakan demografi yang berbeda daripada ya demografi seumuran kalian yang lain gitu, tapi tetap ya bayangan saya meskipun kalian itu saya percaya bahwa kalian tidak datang dari keluarga yang pas-pasan, maaf saya harus mengatakan itu, tetapi karena masih kuliah, masih tergantung dari kiriman orang tua, mungkin kalian tetap ya dibatasi ya pengeluarannya. Nah sih saya dulu itu waktu saya kuliah mikirnya gini, waktu kuliah nggak punya uang untuk beli makanan dalam tanda kutip enak. Ketika sudah bekerja punya uang tidak boleh karena sudah banyak penyakitnya. Ya, jadi kayaknya ironi ya, waktu muda tidak bisa makan karena tidak punya uang. Kalau sudah sudah lebih mapan, punya uang tapi tidak bisanya karena kesehatannya gitu. Nah kalau kalian bisa mulai dari muda menjaga, akhirnya setelah kalian pun juga kalian tetap bisa makan in moderation ya, in moderation. Saya ngambilnya cuma mau ngomongnya itu gitu ya. Terus nah ini, jadi kalau kalian ngomong, saya mendorongnya kalian itu gimana? Bahwa nutrisi itu sudah jadi terapi, jadi tidak one size fits all ya. Maaf ya, saya harus mengatakan tidak bisa kalian hanya mengatakan ini ya untuk semua pasienmu. It's okay ketika kamu masih di primordial ya, ketika pasienmu, maksudnya bukan pasien ya, ketika kamu mengedukasi belum sakit, belum ada faktor resiko, tapi ketika sudah ada faktor resikonya, sudah sakit, ininya mesti terencana. Dan saya bisa mengatakan bahwa di puskesmas itu pun sekarang ada ahli gizinya, ada sarjana gizinya. Kalau kalian makanya ketika punya pasien dimanapun kalian bekerja ya, makanya kita nutrisi ini menjadi bagian dari terapi dan mesti customize ya, mesti customize. Nanti ya sekarang kan precision ya, medicine ya, termasuk precision nutrition ya. Yang saya mau katakan pada kalian itu, kalau macam-macam diet silahkan kamu baca, cari di Google, tapi tiap pasien itu kebutuhannya berbeda. Nah kalian yang mesti pikir tentang ya diet yang pas untuk orang itu, karena pasiennya belum tentu cocok untuk pasien yang lain ya. Olahraga juga ini ya, macam-macam bagaimana olahraga berpengaruh terhadap kesehatan misalnya gitu. Yang bicara tentang aktivitas fisik dan olahraga. Kalau olahraga itu teratur terukur. Kalau aktivitas fisik ya makanya tentang harus jalan, ada yang bilang tentang apa itu 20 menit, 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Ada yang bicara tentang langkah 10.000 langkah per hari, silahkan ya.
Tapi bahwa awalnya itu ketika pokoknya kalau ketika masih primordial belum sakit nggak apa-apa, tapi ketika sudah mulai sakit tidak cukup, ya. Nah ini juga exercise medicine, SPKO itu ya, kesehatan olahraga, tidak hanya atlet yang butuh, tapi sekarang juga pasien-pasien dengan PTM itu dirujuk, ya, dirujuk ke SPKO, ya, spesialis kesehatan olahraga, untuk mendapatkan ya, terapi olahraga. Jadi nutrisi olahraga itu menjadi bagian dari pengelolaan pasien, ya. Oke, kita naik tangga ya, oke, tadi saya ngomong ke kalian ya, terus satu lagi saya belum masukkan slide-nya. Setting is the new smoking, ya. Setting is the new smoking. Jadi kebiasaan kita itu yang dilihat itu banyak sekali duduk. Sekarang udah banyak penelitian duduknya berapa kali, berapa jam sehari. Itu sekarang juga diidentifikasi sebagai faktor risiko terjadinya penyakit. Ya, jadi saya harap kalian juga mari ya benar-benar mengembangkan gaya hidup sehat ya. Mulai dengan kalian sendiri, ya, mulai dengan kalian sendiri. Terus nanti kenapa memberitahu pasienmu itu kamu bisa sharing lebih banyak karena kamu punya pengalaman seperti ini, jadi lebih baik, ya. Oh, yang ini merokok itu juga aneh. Merokok itu yang saya mau cerita itu awalnya itu dianggap sebagai obat batuk, ya. Rokok itu awalnya merupakan obat sebelum akhirnya diketemukan sebagai penyebab ya. Nah ini loh ya, jadi nanobat itu dengan perjalanan waktu ya, perokok juga karena dipromosikan sebagai nanobat, sebagai obat ya, dan orang percaya, akhirnya perusahaan rokok itu berkembang dan mereka mendapat untung besar dari situ. Ketika nanobat itu jumlah perokok makin tinggi, mulai ada dokter yang melihat, loh, ini dokter surgeon, dokter bedah, kok pasienku kanker paru-paru naik ya? Ya, cuma kalau boleh ngomong juga, saya bilang dokter ini pintar ya, kebayang nggak? Maksudnya ada kan sebenarnya ya surgeon yang lain, ya maksudnya dokter bedah yang lain dapat kan pasien, maksudnya pasien kanker parunya naik, tapi kan tidak ting ya, maksudnya nggak kepikiran, ini kepikiran, lalu mulai diskusi lalu gitu loh, bahwa ketika terjadi peningkatan jumlah perokok juga terjadi peningkatan jumlah pasien kanker paru. Tapi untuk untuk meyakinkan ini apakah mudah? Tidaknya kenapa? Apakah kamu pikir kalau perusahaan rokoknya diam saja? Ya, perusahaan rokoknya juga bikin penelitian tandingan. Ya, penelitian tandingan yang menunjukkan, oh itu nggak apa, itu salah. Rokok itu punya efek terapeutik yang bagus dan segala gitu. Nah sih saya yang ingin rokok ini hanya contoh ya. Saya ingin mengatakan ilmu itu terus berkembang. Apa yang sekarang kita anggap benar, apa yang sekarang kita anggap sebagai baik, belum tentu. Ya, dalam perjalanannya bisa dianggap tidak benar. Dulu semua pasien hipertensi itu pasti diberi aspirin. Penelitian sekarang terakhir itu mengatakan tidak perlu, kecuali sudah ada komplikasi, ya tidak perlu dari awal. Dan juga cukup banyak pasien yang nggak tahan dengan efek sampingnya ya, efek samping diganggu. Nah, yang saya ingin juga katakan tidak mungkin di FK ini kami memberikan semua ilmunya. Kamu bisa dapat itu dari googling, dari textbook, dari semuanya.
Yang kami harapkan adalah membentuk cara berpikirmu, cara berpikir kritismu, supaya kamu dibekali siap untuk lifelong learning. Ya, yang saya ingin katakan di sana itu bukan soal cerita drama, bukan drama tapi drama rokoknya ya, meskipun ini juga drama yang bolak-balik loh. Menariknya bahwa bertanding dengan loh, di riset loh. Dan saya maaf ya, saya sedih bahwa ternyata tetap ada ya, tetap ada dokter-dokter, tetap ada peneliti jangka lanjut bayarannya yang mendapat pesanan dari perusahaan rokok, perusahaan farmasi, begitu tuh. Itu yang kita harus hati-hati ya. Jadi yang ini dari surgeon sama yang golongan ya. Nah ini dari tahun 54 sampai tahun 64. Jadi namanya ramai 10 tahunan baru akhirnya yang itu mulai ada. Nanti itu cukai rokok dinaikkan, dan segala itu dilarang merokok di tempat umum karena kemudian muncul safe smoker segala. Nah, saya mau tanya, di Indonesia kondisinya bagaimana? Apakah juga? Saya mau tanya, memangnya orang Indonesia tahu nggak sih kalau merokok tidak sehat? Tahu kan? Tapi jumlah rokok ya tetap naik. Ya, promosi kita itu kalah dengan promosinya pabrik rokok. Iya. Nah ini yang ya. Di samping saya minta maaf ya, mungkin pemerintah juga belum sungguh-sungguh, saya minta maaf sama pemerintah belum sungguh-sungguh melarang merokok karena pemasukan dari cukai rokok. Pemasukan dari cukai rokok itu sangat tinggi. Itu income besar buat pemerintah. Jadi juga masih setengah hati melarang merokoknya. Ya, saya ingat itu. Nah, siapa tahu ya di antara kalian ada yang nanti ya satu saat jadi presiden ya. Kalau presiden kan strategi ya. Nah kalau itu kalau benar-benar punya komitmen yang terhadap kesehatan bisa efeknya bisa besar. Enggak sih saya ngomong ketika Dr. Hasto menjadi bupati di Kulon Progo, saya enggak tahu sih, saya enggak punya angka, maka paling tidak beliau membuatnya peraturan-peraturan yang pro kesehatan ya. Karena tidak cukup ya kita tuh edukasi ketika tidak didukung oleh peraturan-peraturan yang membantu kita menjadi lebih sehat ya. Nah ini harus kalian bisa. Nah sleep itu juga ya, yang tentu tidur ya, istirahat itu penting, sudah dihubungkan dengan berbagai macam penyakit ya. Nah ini yang ya, dan ini tantangannya tidak gampang juga. Beberapa kakak kelas kalian melakukan penelitian tentang kualitas tidur. Kualitas tidur kakak kelasmu sendiri, dan banyak ya anak itu mengalami masalah tidur, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Sementara ini bisa punya efek buruk kalau kamu tidak mempunyai kuantitas dan kualitas tidur yang baik, itu akan berdampak pada kesehatanmu. Kemudian stres ya, depresi, kesepian ya, itu juga banyak yang kesepian ya. Tapi kalau dulunya deket-deketan tapi kalian sibuk dengan HP-nya masing-masing kok, iya kan? Bahkan mungkin yang pergi berdua dengan pacarnya aja sampai dengan tidak ngobrol, malah dua-duanya sibuk dengan HP-nya sendiri. Ya, ada ini ya, beberapa hari yang lalu, itu minggu lalu ya saya lupa, tapi saya membaca bahwa ya, makin banyak orang mengalami kesepian, dan itu orang-orang yang orang-orang yang menggunakan HP makin banyak, makin kesepian. Kemudian ada beliau ini juga intervensi, membatasi pemakaian HP-nya, dalam tanda kutip memaksa ya, karena
di apa tuh nggak boleh pakai HP-nya, memaksa orang berinteraksi, dan itu membuatnya apa situasinya lebih baik, kesepiannya jadi lebih sedikit. Ya, ini ya stres, ada banyak penelitian tentang ini. Terus, saya itu bilang gini loh, ngomongnya kan PTM, ya kan penyakitnya tidak menular, tetapi gaya hidupnya bisa menular. Makanya gini loh, kalian tidak merokok, tapi kalau kalian punya teman-teman yang merokok dan ketika semuanya merokok terus ikut dibujuk merokok, atau kalian kumpulnya dengan maaf ya yang itu senang makan ultra processed food, makan yang tinggi kalori, tinggi lemak, akhirnya menjadi menular. Ya, jadi tulisannya penyakit tidak menular, tidak secara langsung, tapi secara sosial, ya, socially, ya, bisa menular. Jadi itu juga yang kita harus dorong, ya, supaya pasien itu punya secara sosial, punya ya support system, ya, punya sistem pendukung supaya dia bisa setia untuk mengembangkan gaya hidup sehat, ya. Nah ini juga merokok. Nah ini yang namanya penelitian, ini beberapa sih, cuma satu, pasti mulai ya dengan berat badan sehat, olahraga, diet, tidak merokok, itu ya bisa menurunkan 80% risiko, ya. Jadi nanti ya, terus saya dengan cara mengedukasi masyarakat, kampanyenya menarik ya. Kenyataannya kan iklan kita kalah ya sama iklan rokok atau apa tuh. Makanan sehat juga harus enak, ya. Makanan sehat enak, tapi kalau enak juga harus terjangkau. Kalau makanan sehatnya tidak enak, dah tidak pengen beli. Kalau makanan sehatnya mahal, juga mikir belinya lonceng, tidak apa-apa lah, tidak sehat, aku bisa dapat 3 porsi dibandingkan atau 3 kali makan dibandingkan kalau saya makan makanan sehat. Nah ini yang nanti ya jadi tantangan. Kalau saya sih melihatnya jadi tantangan buat kita ya, juga rokok, tapi saya udah berjalan. Terus ya genetik dan gaya hidup. Seberapa sih karena genetik, seberapa sih karena gaya hidup? Kok ada ya orang, saya aja sih ngomong, ada satu teman yang ya Tuhan minumnya dari pagi sampai malam kopinya espresso. Maaf juga rokoknya juga banget ya, tapi ya dia tetap sehat ya. Nanti saya bicara juga dengan ya the healthy obese, the obese paradox gitu. Ada orang-orang dalam tanda kutip ya yang saya nggak tahu siapakah mau ngomong diberkati, dapat gen yang baik sehingga gaya hidup tidak sehat, tapi dia tetap dapat indikator-indikatornya sehat, tetap baik ya. Tapi kan kenyataannya tidak banyak, sangat sedikit orang yang seperti itu. Kita bicara tentang mainstream orang ternyata enggak. Kebanyakan orang kalau gemuk akhirnya menjadi tidak sehat. Nah, beberapa yang lain itu ngomong tentang ini loh, strategy. Jadi ini bicara apa tadi ya? Ribuan tahun yang lalu. Ketika ribuan tahun yang lalu orang itu masih berburu, pindah-pindah. Makanya itu pokoknya hidupnya cuma dia sudah hanya untuk makan, tidak ada kebutuhan lain ya. Makan, berburu, selalu aktif, ya. Nanti merasa habis pindah, nanti pindah. Orang mulai menetap ketika berkembang pertanian, ya. Pertanian mulai berkembang, nah orang mulai tinggal. Tapi kan pertanian orang juga masih tetap harus bekerja keras. Nah dengan waktu ternyata ada revolusi industri berkembang, teknologi berkembang, dapat duitnya lebih banyak jadi ahli IT atau jadi petani. Dapat duitnya lebih banyak mana? Ahli IT. Nah, gaya hidup berubah, ya, gaya hidup berubah.
orang kan tetap maaf ya terdorong menjadi materialis karena pengen hidup enak, yang enak-enak itu mahal. Tapi gennya belum berubah, gennya tetap maunya gen yang harus secara fisik aktif, tetapi gaya hidupnya sudah berubah. Nah, Nanoka bicara tentang strategi, ya. Ini yang Nanoka itu bahwa gennya itu Nanoka itu harusnya tetap secara fisik aktif, tapi ya strategi ini ya berhubungan dengan obesitas. Tetapi kenyataannya tidak ketemu. Kalau benar nano ada strategi sini bisa diidentifikasi, bisa enggak sih dilakukan rekayasa genetika juga. Tapi kan belum ketemu. Akhirnya yang muncul adalah phenotype, ya, mengatakan bahwa apa mungkin bukan gennya tapi phenotype-nya, ya, religion dan obesity. Nah, penelitian mengatakan bahwa misalnya ada orang India kan gennya ya sama ya, ketika pindah ke negara maju gaya hidupnya berubah, ternyata pola penyakitnya berbeda dengan keluarganya yang tetap di India yang tetap hidup secara fisik aktif. Dan ini yang mengatakan bahwa ada interaksi antara gen dan gaya hidup. Gennya sama, gaya hidupnya berbeda, kok pola penyakitnya berbeda. Ya, ini yang tadi ya, penelitian itu mengatakan itu. Nah, ini yang tadi ya, ada the healthy obese. Tapi saya tadi ya, jadi di Amerika ada ya orang-orang yang ngakunya obese tapi kok tetap sehat, ya. Terus menyebabkannya ya, itu di obesity paradox karena ada orang-orang yang gemuk, parameter kesehatannya baik, ada orang-orang yang kurus, parameter kesehatannya tidak baik, ya. Nah, kalau saya makanya pesannya cuma gini loh, ketika kamu punya pasien gemuk, boleh berasumsi dia banyak penyakit, tapi harus dicek, jangan hanya berhenti di asumsi, ya, karena kenyataannya ada healthy obese, ya, tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi saya tetap mendorong kalian kalau punya pasien, ya, pasiennya itu gemuk, ya, kamu tetap harus mikir, ya, kemungkinan dia punya banyak PTM, tapi tetap harus dicek, jangan hanya langsung jump to conclusion, ya, jangan langsung menyimpulkan, ya, itu yang mesti. Oke, yang ini kalau saya Down syndrome. Nah, kalau saya boleh ngomong tuh ini tuh, kamu tahu pernah ya, baca di koran-koran tentang kesurupan, ya? Iya, kesurupan. Nah, kesurupan itu benar apa enggak sih? Benar. Itu bisa itu makanya itu karena maaf ya, karena supranatural atau karena psikiatrik, mental health. Makanya kalau ya. Kalau buat kita yang dari sisi dokter, apalagi itu spesialis psikiatrik akan mengatakan bahwa itu sebenarnya ya masalah kesehatan mental, masalah. Tapi kenapa hanya terjadi pada masyarakat tertentu? Ya, makanya sampai di drop, kebelaan, amok, dan sebagainya gitu loh. Ya, masuk di kondisi psikiatrik sampai masuk di DSM. Ya, tindakannya kalau saya bilang karena ini culture bound, gak usah menolak. Makanya gini loh, kalau misalnya kalian dipanggil terus masyarakat minta tolong panggilkan pemuka agama, Pak Ustadz atau pendeta atau siapapun, ya sudah, menurut saya gak usah gimana gitu. Jangan mengatakan ini tuh bukan ini bukan supranatural, tapi ini kan ya, tapi bahwa kalian tahu ini juga menjadi bahan pembicaraan di psikiatri karena masuk di DSM 4, ya. DSM 5 sekarang DSM 5, meskipun DSM 5 ada beberapa kontroversi sehingga belum sepenuhnya ada orang yang masih pakai DSM 4. Nah, ini kan ya yang pencegahan,
Nah, saya tetap di posyandu terintegrasi ya, karena sekarang Menkesnya itu ya, maunya itu semua pakai pendekatan life cycle, posyandunya terintegrasi di beberapa di desa-desa itu dilakukan bersama-sama. Jadi posyandu balita itu hamil, terus yang posyandunya, posyandu lansianya itu dilakukan serentak. Bagusnya itu sebenarnya itu sekarang tuh udah ada krisis kader ya. Jumlah kader itu terus menurun. Kader yang ada sudah tua-tua, yang muda kebanyakan bekerja dan tidak mau atau tidak bisa menjadi kader. Jadi kan maupun itu nggak harus tuh sebulan 3 kali, karena ada posyandu balita, posyandu lansia, posyandu sekaligus. Tetapi kebayang yang banyak kadernya kewalahan, dan orang meskipun akhirnya biasanya gini tuh diberi waktu, ya beri waktu. Oh ya katanya ini dulu, tapi sekaligus jadi ya ini yang nanti ya kesempatan untuk bicara tentang ya edukasi juga. Kemudian ya macam-macam kegiatannya. Nah, yang lain adalah Prolanis. Kalau Prolanis ini ya programnya BPJS Kesehatan. Programnya BPJS Kesehatan. Puskesmas banyak melakukan. Saya minta maaf ya kalau saya mengatakan bahwa karena untuk Prolanis ini ada insentifnya. Jadi BPJS Kesehatan memberikan uang tambahan gitu. Ada beberapa, tidak banyak, tapi ada beberapa dokter umum fase 1 yang juga mengadakan Prolanis, karena ya artinya bisa income. Tapi saya sekali ya lepas dari itu ya, makanya itu menjadi pendorongnya, insentifnya. Tapi ini saya lihat bagus ya, makanya itu memang yang baru dengan itu hanya untuk DM dan hipertensi. Beberapa sudah mau nambah dengan kolesterol, tapi belum semuanya. Ya, sebulan sekali kumpul nanti ada senamnya, ada edukasinya dan memberi obat. Yang bagus itu menjadi keluarga. Kalau nggak datang nanti temannya akan ambilkan obat, bawakan obat, gitu. Itu yang saya lihat, dan ini yang menjadi support system. Jadi kita bicara ya, makanya itu tidak cukup obat, tapi perlu perubahan gaya hidup. Nah, ketika perubahan gaya hidup ini dilakukan bersama-sama berkelompok, itu biasanya lebih efektif. Ya, ini kalau hanya ingin yang membandingkan, kalau di di Singapura misalnya sudah sampai makanya itu mengendalikan sampai 19 penyakit. Di kita itu masih hipertensi, diabetes, hiperkolesterol ada sudah masuk, ada yang sudah masukkan juga asam urat. Oke, ini ya Prolanis itu ternyata aktif. Nah, ini yang itu stunting dan obesitas. Jadi kita ini ada masalah stunting, tapi sebenarnya sudah muncul masalah obesitas, ya. Karena kalau saya bilang, saya nggak tahu sih, makanya kalau kamu masih manusia, nanti kalau kamu menikah dan punya anak, ya, kamu bisa makanya itu mempengaruhi kebijakan di sekolah supaya ada jajanan yang sehat. Sebenarnya akan lebih efektif kalau makanya seperti Pak Hasto ya, makanya wali kota, bupati mengatakan pokoknya di wilayah saya jajanan ke sekolah itu harus sehat. Tapi kali ya, paling enggak kalau kamu bisa mulai dengan dirimu, dengan keluargamu, di sekolah itu, ya. Nah, saya mau nanya yang ini. Kita bicara gaya hidup itu jangan mikirnya cuma penyakit tidak, ya menular. Tapi pengalaman pandemi itu menunjukkan bahwa untuk penyakit menular pun bisa mempengaruhi gaya hidup, atau gaya hidup kita juga mempengaruhi ya. Pesan saya terakhir itu ini, terbaiklah pada lingkungan. Pandemi itu kok saya nggak tahu ya, makanya orang bicara 100 tahun yang lalu, tapi diperkirakan mungkin tidak sampai 100 tahun untuk terjadi pandemi lagi
karena kerusakan lingkungan yang parah. Nah, kita ini juga punya tanggung jawab untuk itu. Saya ingin kalian juga mengembangkan bentuk gaya hidup yang sehat, tetapi juga gaya hidup yang ramah lingkungan. Terakhir, saya ingin referensi, saya ingin mengatakan bahwa saya mulai berkembang ya lifestyle medicine. Meskipun saya kok tidak berpikir bahwa nanti ada spesialisnya ya, spesialis apa tuh lifestyle. Bayangan saya kok mungkin lifestyle medicine itu kan jadi nanti ya, apa itu salah satu cabang dari IKN. Baik, ya.